Karena kalau kita bicara tentang mengkritik presiden, mengkritik menteri, mengkritik gubernur, bupati, dan wali kota, yang kita kritik itu adalah benda mati sesungguhnya. Jabatan-jabatan itu adalah benda mati yang sebenarnya harusnya tidak punya hati kalau dikritik. Karena yang dikritik adalah kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini saya berdiri ya. Jadi berdiri itu lebih capek tapi jauh lebih dynamic ya. Saya mau melanjutkan soal isu buzzer lagi ya. Menarik soalnya karena buzzer ini bicara tentang soal demokratisasi ya. Oh enggak ding, bukan soal buzzer tapi kritik ya. Kritik soal demokratisasi. Ini ada pernyataan dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebagaimana dilansir oleh sindonews.com. JK.2. Bagaimana caranya kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Bagaimana caranya? Oke, kita bacakan ya. Jumat 12 Februari kemarin ya. Jakarta. Mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai kualitas demokrasi di Indonesia yang mengalami penurunan sebagaimana hasil yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU). Hal itu disampaikan pria yang biasa disapa JK ini dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan fraksi PKS DPR RI sekaligus diskusi yang digelar daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial medsos fraksi PKS DPR Jumat 12 Februari 2021. Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu, kata JK dalam pemaparannya. Menurut dia ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang diketahui. Karena dalam dasar demokrasi, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Alhasil demokrasi tidak berjalan baik. Pertama, demokrasi kita terlalu mahal, akhirnya demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk mengembalikan investasi, pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi tuturnya. Demokrasi turun, korupsi naik ya. Jadi kalau korupsi kita naik, berarti demokrasi turun. Dibalik saja. Karena indeks persepsi korupsi kita sekarang angkanya turun. Dari 40 ke 37 kalau tidak salah. Maka kita bisa mengatakan bahwa korupsi kita yang naik. Kedua, JK pun menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi. Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan. Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Itu yang penting ya. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita, ujarnya. Selain itu, JK menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik, tuturnya. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya. Sayangnya memang demokrasi kita ya, balancing powernya tidak seimbang karena oposisi atau peran oposisi hanya dijalankan oleh partai-partai kecil dan menengah.
yaitu kita tahu kan nomor 1 dari sisi kursi adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB. Mereka semua berada di sisi pemerintahan. Nomor 6 Demokrat, nomor 7 PKS, baru oposisi. Nomor 8 PAN. Jadi 6, 7, 8 yang berada di luar istana. Nomor 9 istana lagi. Jadi 6, 7, 8 itu pun PAN kadang-kadang lebih banyak mengendorse pemerintah. Jadi yang lebih konsisten untuk menjadi oposisi hanyalah partai urutan nomor 6 dan nomor 7 dari 9 partai yang ada di parlemen. Terlalu kecil sesungguhnya, sobat era sekalian. Tidak heran kalau muncul peran oposisi dari kelompok-kelompok non-partai politik atau oposisi non-formal ya, yang dijalankan oleh individu-individu ya, lembaga-lembaga tertentu dan lain sebagainya. Tapi dengan penggunaan media sosial ini sesungguhnya lebih banyak individu yang menyampaikan pendapat. Individu seperti Rizal Ramli, Said Didu, termasuk Refli Harun misalnya, termasuk individu-individu yang sering melontarkan kritik kepada pemerintahan Presiden SBY. Termasuk juga Pak Din Samsudin, siapa lagi, Rocky Gerung. Itulah individu-individu yang tidak berafiliasi kepada kekuatan politik apapun. Tetapi memang kalau kita mengkritik pemerintahan ya tentu akan diambil oleh oposisi sebagai mitra. Itu jamak terjadi. Sama seperti ketika kita memuji pemerintahan, selalu membenarkan pemerintahan, langsung dimakan oleh kekuatan istana ya, sebagai kubu yang bisa dianggap atau diandalkan. Makanya jangan heran banyak tokoh-tokoh perguruan tinggi yang akhirnya diserap ke pemerintahan karena dianggap memiliki ide yang sama, mengendorse pemerintah dan akhirnya diberikan jabatan. Tapi itu sah-sah saja. Tidak mungkin juga kan kita memberikan jabatan kepada orang yang idenya tidak sama, berbeda pendapat. Walaupun kalau saya mengatakan harusnya sekali-sekali diberikan kepada orang yang justru pendapatnya berbeda agar terjadi yang namanya kawin ide dan gagasan sehingga muncul gagasan baru yang lebih segar ya, yang lebih memberikan O2, udara segar di republik ini. Tapi it's okay, itu sebuah pilihan yang sah-sah saja ya. Karena kalau kita bicara tentang pilihan, a choice itu adalah tanggung jawab kita sebagai pribadi, namun bagaimanapun kan kita bagian dari masyarakat dan juga bagian atau hamba dari Sang Pencipta. Jadi kita punya tanggung jawab kepada pribadi kita, kepada sosial, dan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi sobat era sekalian ya, soal topik yang mengatakan bagaimana caranya mengkritik tapi tidak dipanggil polisi. Sebenarnya ini yang sangat dikhawatirkan orang ya, yaitu bagaimana penegak hukum itu terlalu mudah untuk menindak orang-orang yang dianggap kritis pada pemerintahan. Ya banyak contohnya, padahal menurut saya sekali lagi kalau masalahnya adalah penghinaan ya, itu kan bisa direkonsiliasi harusnya. Kalau misalnya ada kelompok masyarakat tertentu merasa terhina ya harusnya kelompok masyarakat tersebut melakukan gugatan, mungkin secara perdata misalnya. Tidak lantas ujuk-ujuk ke polisi untuk memenjarakan orang misalnya. Tapi kalau kekuasaan yang dikritik, kekuasaan tersebut ya memang harus dikritik. Karena kalau kita bicara tentang mengkritik presiden, mengkritik menteri, mengkritik gubernur, bupati, dan wali kota, yang kita kritik itu adalah benda mati sesungguhnya. Jabatan-jabatan itu adalah benda mati yang sebenarnya harusnya tidak punya hati kalau dikritik. Karena yang dikritik adalah kebijakan dari pejabat tersebut. Nah, barangkali kata yang digunakan saja, jangan sampai seolah-olah menghina atau merendahkan ya. Keras dan pedas kan boleh, kata Pramono Anung, Sekretaris Kabinet. Tapi merendahkan, menghina harusnya tidak. Tapi kalau pilihan itu diberikan, ya saya kira kritik model seperti itu belum tentu juga disukai oleh masyarakat. Karena kritikus kan merasa mewakili society, tapi kalau society-nya sendiri merasa bahwa mereka menyampaikan suatu kritik yang tidak pantas, kadang-kadang hati nurani publik juga tidak bisa dibohongi. Tapi sekali lagi, sobat era sekalian, mudah-mudahan pesan JK ini bisa dicerna oleh pihak aparat keamanan, penegak hukum. Harus menjaga ruang publik
ruang kritik, ruang demokrasi ini yang memang dikehendaki pemerintah sendiri kalau pemerintah tidak basa-basi ya. Jangan sampai kemudian, ya saya ulangi lagi perkataan saya Didu ya, silakan kritik, lalu buzzer atau orang yang pro pemerintah mengadukan kepada polisi, polisi memproses, memanggil, dan istana mengatakan kami tidak bisa intervensi dalam urusan ini. Itu namanya jebakan Batman ya. Saudara sekalian, saya merasa banyak sekali lipatan-lipatan kekuasaan ya. Tidak semuanya bisa dikontrol oleh Presiden Jokowi. Ada orang yang mengatakan itu kepada saya ya. Jadi selain lipatan lingkar elit istana, ada juga lingkar-lingkar lainnya. Nah ini yang sebenarnya yang harus ditata demi demokrasi kita. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang justru menghambat demokratisasi dengan cara membungkam suara-suara kritis dari masyarakat. Menggunakan tangan kekuasaan, tangan negara. Karena aparat keamanan, polisi ya, itu adalah tangan kekuasaan. Dan independen nih seorang penegak hukum bisa berbuat atau bertindak. Misalnya menersangkakan seseorang, menahan seseorang dan lain sebagainya dengan subjektivitas. Karena undang-undang memberikan untuk itu. Makanya penegak hukum itu haruslah seorang pelindung dan pengayom masyarakat. Bukan yang mengancam masyarakat. Nah mudah-mudahan Kapolri yang baru ini memahami betul makna dari demokrasi, konstitusi, dan hak asasi. Walaupun saya mulai agak ketar-ketir juga ya ketika Zaim Saidi ditangkap karena transaksi dinar dan dirham. Apa perlu ditangkap? Kalau memang mau diklarifikasi kan tinggal dipanggil untuk diperiksa. Kecuali kalau dia balelo, tidak mau berkompromi. Kalau memang mau ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap melanggar, ya tetapkan saja sebagai tersangka tanpa perlu ditahan, apalagi ditangkap, diperlakukan seperti teroris misalnya. Banyak orang-orang lain, tetapi saya mau underlining pada masa Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo ini. Nah mudah-mudahan ya ada udara yang lebih segar, pemerintah tidak basa-basi ya mengatakan bahwa mereka bersedia dikritik, karena hanya orang besar yang mau menerima kritik dengan legowo. Dan presiden harusnya orang besar, bukan orang kecil. Karena itu presiden mestinya mau menerima kritik sekeras dan sepedas apapun. Di bawah presiden itu adalah pembantu-pembantu presiden. Dan pembantu-pembantu pun harus mengikuti langkah presiden, mau mendengarkan kritik yang pedas dan keras sekalipun. Ya, sahabat daerah sekalian, mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang dikriminalkan hanya karena perbedaan pendapat, atau menyampaikan kritik dengan alasan apapun. Kan alasan bisa dibuat, melakukan penghinaan, provokasi, ya kan, penyebaran kebencian dan lain sebagainya. Semua alasan itu bisa dibikin seperti karet. Mau kita ketatkan, mau kita renggangkan, terserah penegak hukum. Mudah-mudahan tidak demikian, dan demokrasi kita tetap kita jaga, dan negara ini betul-betul negara yang mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.